Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kita membahas tentang SQL Server. Jadi di sini yang kita bahas SQL-nya dulu, yaitu Structured Query Language. Bahasa SQL itu ada di beberapa basis data yang sifatnya relasional. Contohnya kayak MySQL, SQL Server, PostgreSQL, juga Oracle, karena keempatnya ini adalah penganut SQL ya. Jadi jangan heran apabila kita menggunakan bahasa Oracle atau tiba-tiba pindah ke bahasa PostgreSQL, kok bahasanya mirip-mirip ya, karena memang mereka menggunakan bahasa yang sama. Bisa dikatakan bahasa SQL merupakan bahasa yang baku. Di sini sudah ada ya, bahasa yang baku, non prosedural, dan berorientasi kepada himpunan atau set oriented language. Secara umum SQL itu dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, data definition language, yaitu perintah-perintah untuk mendefinisikan skema relasi, menghapus relasi, serta memodifikasi skema relasi. Dan yang kedua adalah DML, yaitu data manipulation language. Dari singkatannya saja sudah terlihat bahwa di sini adalah tahapan kita saat melakukan pemasukan data, pengubahan data, penghapusan data, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memodifikasi dari rekaman-rekaman data yang telah ada ya. Kemudian ada DCL, yaitu Data Control Language. Ini merupakan sub dari bahasa SQL, di mana di sini tugasnya adalah memanipulasi pengguna beserta hak aksesnya. Contohnya Andi. Andi hanya boleh melakukan operasi pada tabel anggota misalnya ya. Kemudian ada lagi namanya Banu. Banu dapat melakukan akses pada tabel peminjaman, juga tabel anggota, seperti itu. Jadi ini masalah akses. Nah, urusan-urusan akses ini berada pada kata kunci yaitu grant dan revoke. Kita masuk ke bahasan DDL. Untuk DDL yang pertama adalah kata kuncinya create, untuk membuat basis data, membuat table, membuat prosedur, membuat view, membuat trigger, semua diawali dengan kata kunci create. Contoh, berada pada sintak create database name. Misalnya di sini create database, misalnya namanya DB anggota, maka pada database name-nya itu diganti saja DB anggota. Kemudian di bawahnya adalah sintak untuk membuat tabel. Di sini ada create table, nama table, kolom 1 dan data type-nya. Contohnya di sini create table anggota, kolomnya misalkan nama, data tipenya string, dan jumlahnya ada 10 digit gitu. Seperti itu. Contoh di sini, cara membuat database baru, yaitu create database testdb. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh membuat tabel baru, yaitu create table persons, ID-nya integer, not null. int itu artinya integer ya. Kemudian last name varchar 255, not null. Jadi di sini ada kolom last name, tipe datanya varchar, sebanyak 255 digit, dan dia not null, tidak boleh kosong ya kolomnya. Kemudian ada first name varchar 255, age atau usia, tipe datanya integer, int, dan di sini yang bertugas sebagai primary key adalah ID. Di sini ada tulisannya ya, primary key dalam kurung ID. Seperti itu. Bahasanya saya rasa cukup mudah dipahami ya, karena ini adalah bahasa-bahasa dasar kita saat mempelajari pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya adalah alter. Alter di sini berfungsi untuk memodifikasi tabel. Contohnya di sini ya. Setiap kata yang didahului dengan kata kunci alter akan melakukan pemodifikasian data. Contoh di sini rumusnya alter table, table name, add, ini add itu artinya menambah ya. Column name
dan data type. Kemudian untuk menghapus kolom, alter table, table name, drop kolom, nama kolomnya apa. Sementara di bawah, ini adalah cara kita mengubah tabel. Alter table, table name, alter kolom, kolom name, dan data type. Ini adalah cara kita untuk mengubah kolom pada tabel. Contoh di sini. Di sini kita akan membuat sebuah kolom dari tabel mahasiswa yang telah kita buat. Misalnya, alter table mahasiswa. Kita akan melakukan pengubahan pada tabel mahasiswa. Add, tambahkan kolom alamat, tipe datanya varchar sebanyak 25 digit. Sementara untuk menghapus kolom, kita bisa menggunakan alter table mahasiswa, drop kolom alamat. Di sini kata kunci yang menunjukkan bahwa kolom dihapus adalah kata kunci drop kolom. Apabila dibaca lengkap, maka menjadi alter table mahasiswa, drop kolom alamat. Lanjut, kita masuk ke bahasan struktur basis data ya. Kita akan membahas pembuatan tabel. Kita akan membuat tabel ini. Kita berada pada DB Purpose yang nantinya akan kita buat. Kemudian kita akan membuat dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel kategori dulu, di mana di dalamnya ada kolom ID kategori, potongan, dibuat pada, dan diubah pada. Nah, untuk dibuat pada dan diubah pada itu tipe datanya sama-sama datetime ya. Kemudian pada tabel anggota, di situ ada ID anggota, nama, alamat, kota, telepon, ID kategori yang terhubung dengan tabel kategori, dibuat pada, dan diubah pada. Jadi kedua tabel ini akan kita buat dengan menggunakan SQL Server. Kita akan mulai pada tahap pertama adalah membuat database dengan kode create database sesuai konsep kita, tadi namanya DB Purpose. Nah, cara menjalankannya adalah dengan kita blok ketikan ini, kemudian klik execute, atau kita bisa juga tekan tombol F5. Apabila sudah muncul pesan seperti di bawah itu, ada comments complete successfully ya, itu artinya kita sudah berhasil membuat database. Nah, di sini ada saya ketikkan tanda strip, kemudian saya mengetik sebuah kalimat membuat database. Tanda yang diawali dengan strip itu berarti adalah sebuah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh SQL Server. Selanjutnya kita akan masuk untuk menggunakan database-nya. Jadi kode yang di atas itu create database purpose itu hanya membuat database saja ya, belum masuk ya. Jadi kita ketik use db purpose. Nah, setelah kita ketik use db purpose ini kita blok dulu, terus kemudian execute. Di situ kita lihat ya, di sini drop down-nya berubah menjadi db purpose. Jadi sebenarnya ada dua cara menggunakan database, dengan di blok kemudian di execute, atau kita cukup geser aja drop down ini. Nah, ini saya ubah ke master, ini saya ubah ke DB Purpose lagi. Caranya kayak gitu. Bebas sih mau pakai cara menggunakan kode atau pakai drop down. Kita kembali ke konsep kita awal ya. Di mana rencananya kita akan membuat sebuah tabel kategori, di mana terdapat ID kategori, potongan, dibuat pada, dan diubah pada. Nah, mari kita lakukan pembuatan tabel ini.
Kode untuk membuat tabel sudah berhasil diketik, kemudian kita blok dan execute untuk mengeksekusi. Di sini comments complete successful, artinya tabel sudah berhasil dibuat. Kalau kita mau lihat tabel kita seperti apa, kita bisa ketik select bintang, tanda bintang ya, tapi kita ngomongnya multiply ya, from kategori. Di situ terlihat di bawahnya nanti akan ada sebuah tabel kosong seperti itu ya. Nah, tandanya tabel tersebut sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu tabel anggota, di mana ada kolom ID anggota, nama, alamat, dan seterusnya. Mesti diingat ya, itu ID anggota dan ID kategori yang tadi itu walaupun dia number, tapi dia ada keterangan di sebelah, yaitu auto number. Itulah mengapa kita harus menggunakan identity pada SQL Server. Baik, kita mulai pembuatan kode untuk tabel anggota ya. Selanjutnya kita blok kodenya dan klik execute. Tabel sudah berhasil dibuat ya, tabel anggotanya. Seperti biasa, kalau kita mau melihat tabelnya, cukup ketik select multiply from anggota. Kemudian di blok dan execute lagi. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bisa melihat detail dari tabel ya. Terlihat setelah kita menggunakan SP-Help kategori, kita bisa melihat struktur tabel mulai dari kolom, jumlah digitnya, kemudian kita juga bisa melihat informasi-informasi penting di sini. Berikut kita akan melakukan hal yang sama juga pada tabel anggota, sama ya, SP_help. Saya ketik di situ anggota. Saya blok dan execute, maka akan muncul informasi detail tentang anggota. Di sana ada hubungan antara tabel anggota dengan ID kategori juga terdapat di situ. Tabel apa yang terhubung, juga kolom apa yang dihubungkan juga ada di sini. Nah, umum sekali hal ini digunakan oleh para programmer untuk melihat struktur anggota. Ini adalah rumus yang sering digunakan.
Lanjut kita masuk ke bahasan DDL lain, yaitu kita akan mengubah tipe data pada kolom nama yang ada pada tabel anggota. Di sini saya menggunakan alter table. Di situ juga saya gunakan alter column. Nah, di situ saya ubah lagi. Kolom nama, di situ saya tulis nama ya, nama varchar yang tadinya 22 digit, saya ubah menjadi 50 digit tipe datanya. Saya blok, kemudian execute. Selanjutnya untuk melihat detailnya saya buka di SPHelp anggota. Ini tidak perlu ngetik ulang ya, karena kan kodenya sudah kita ketik sebelumnya. Nah, itu di situ terlihat ya bahwa dia sekarang jumlah digitnya adalah 50 digit. Studi kasus selanjutnya adalah menghapus kolom kota pada tabel anggota. Caranya adalah dengan alter table anggota, drop kolom kota. Kita lihat ya detailnya. Di sini kolom kota sudah tidak ada pada tabel anggota karena memang sudah kita drop. Dan selanjutnya adalah kita akan menambahkan kolom kota kembali. Dan kodenya seperti ini ya, alter table anggota add kota varchar 22. Selanjutnya kita akan mengubah kolom kota yang tadinya varchar 22 kita ubah menjadi 100. Alter table anggota, alter kolom kota varchar 100. Kita execute. Nah, sudah berhasil. Kita lihat lagi ya detailnya di sini. Di sini terlihat ya, kota berubah menjadi 100 digit. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengganti nama. Yang tadinya nama kolomnya kota menjadi provinsi pada tabel anggota. Caranya adalah dengan mengetikkan rumus sp_rename kutip 1, nama tabelnya anggota ya, anggota dot nama kolomnya kota, koma, kemudian kita letakkan nama kolom yang baru yaitu provinsi. Execute. Sudah berhasil ya. Kemudian kita lihat di SPHelp-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya, kota berubah menjadi provinsi. Baik, ini saja bahasan DDL pada hari ini. Kita hari ini langsung latihan ya. Latihannya ada di bawah kolom komentar. Silakan dilihat soal latihannya seperti apa dan silakan buat tabel-tabel tersebut menggunakan SQL Server. Baik, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat kuliahnya. Terima kasih.